Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dede Hoirunisa dan ini Lina Nurjana, ini Restu Aulia dan ini Azka Nursyaban, yang di balik kamera Vina Nazlaul Ilmi. Kita dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023. Mungkin Ibu boleh selanjutnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina. Lengkapnya Rina Nur Aini. Ibu di sini mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan 8. Meskipun baru, mudah-mudahan ini ya. Amin. Karena lamanya mengajar di Alia. 15 tahun ya Dek ya. Iya. Termasuk Dedek ke ajar. Alhamdulillah, Masya Allah Ibu ini. Ya, mangga. Boleh Ibu nggak di spill usia? Oh, usia, ulun. Usia Ibu kelahiran 86, berarti sekarang usianya 38 tahun. Iya. Apalagi? Status mungkin Ibu keluarga. Alhamdulillah sudah beranak 2. Alhamdulillah. Ini Bu, latar belakang pendidikan. Oh, Ibu sama satu alma mater dari Siliwangi University juga dan jurusan bahasa Inggris juga. Iya. Lulus tahun 2009. Oh, udah lumayan lama. Ya. Lahir tahun berapa? 2005. Oh. Masih ini ya, belum TK gitu. Masih swasta ya Bu? Iya, dulu masih swasta, zaman Ibu masih swasta. Boleh dilanjut aja mungkin Bu ke pertanyaannya. Oh iya, pengalaman mengajar. Oke. Ibu mengajar dari tahun 2009 di Mansatu Kota Tasikmalaya sampai dengan Februari 2024. Berarti udah 15 tahun ya di sana. Karena alih tugas harus ke MTS, jadi sekarang mengajarnya di MTS. Baru 4 bulan, 3 bulan 4 bulan. Oh, berarti dari lulus langsung ke Mansatu Ibu? Iya, dari lulus langsung ke Wah. Masih single waktu jadi guru di Mansatu. Ya. Waktu itu ya. Apa lagi? Udah. Iya. Dilanjut. Mungkin selanjutnya interview akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu. Langsung aja ya Bu ke pertanyaan pertama mengenai teknologi yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas secara tatap muka maupun daring. Jadi pertanyaan pertama, teknologi seperti apa saja yang Ibu pernah gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Mungkin lebih banyak di aplikasi ya, kalau Ibu lebih banyak aplikasi. Dede pernah ya? Dengan Ibu sering pakai aplikasi ya? Banyak. Kalau untuk slide-nya, materinya Ibu biasanya pakai Canva. Kalau untuk tugas dan lain sebagainya banyak gitu. Jadi tergantung materinya. Kalau misalkan materinya writing itu bisa pakai Padlet gitu ya. Kalau materinya speaking itu biasanya pakai apa ya namanya teh, lupa nama aplikasinya. Jadi tergantung materinya gitu, aplikasinya disesuaikan dengan materi gitu. Kalau misalkan mengerjakan soal dalam bentuk ulangan, pilihan ganda dan sebagainya itu biasanya pakai Quizzes atau Kahoot gitu. Jadi tergantung materinya, tergantung kebutuhannya. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya Ibu, pertanyaan terakhir, soalnya pertanyaan kedua barusan sudah terjawab. Terima kasih. Ya. Yang terakhir, dari mana Ibu mengetahui tentang teknologi tersebut? Karena kalau di keguruan itu, terutama dulu ketika masih di Mansatu ya, setiap awal semester sebelum pembelajaran tahun ajaran baru, itu biasanya selalu diadakan workshop atau pelatihan untuk guru gitu ya. Salah satunya itu, jadi materinya tentang penggunaan teknologi untuk kegiatan pembelajaran. Dari situ kenal, tahu, dicoba, dan alhamdulillah bisa dipraktekkan. Terima kasih ya Bu ya. Untuk yang kedua tentang purpose and reasons, dilanjut sama Lina.
Lanjut aja ya Ibu ya, langsung. Mengapa Ibu memilih menggunakan teknologi tersebut dalam pembelajaran Ibu di kelas? Pertama supaya tidak monoton ya kegiatan pembelajaran, tidak ceramah terus tidak ibu terus yang ngobrol gitu ya. Jadi ada yang bisa dilihat gitu ya kalau pakai slide, ada yang bisa dilihat. Kemudian untuk pengerjaan soal dan lain sebagainya tidak harus pakai kertas dan pulpen gitu ya, jadi bisa pakai gadget gitu. Jadi supaya lebih menyenangkan pembelajaran di kelas. Iya, tidak menambah. Agak lama ya kan? Udah lama gak ngedenger, Kangen ya? Lanjut ya Ibu ya. Iya, mangga. Pertanyaan berikutnya, apa saja tujuan atau kelebihan Ibu dalam menggunakan teknologi tersebut di kelas? Kelebihannya kalau ditanya mungkin yang bisa jawab siswa ya mungkin. Kalau ibu mah yang merasa lebih bervariatif aja ketika ngajar gitu ya, tidak ceramah terus, tidak ngobrol terus di depan kelas, kemudian bisa berinteraksi dengan siswa gitu ya. Kemudian siswa juga bisa berinteraksi dengan gadgetnya masing-masing gitu. Jadi ya intinya tidak monoton lah. Jadi mudah-mudahan dengan penggunaan teknologi itu ke siswa ada manfaatnya yang kerasa, misalnya minimal ada yang masuk lah, oh tadi belajar ini gitu ya. Kalau diceramahin kan kadang naon tadi gitu ya. Kesan kan ya Ibu ya, Betul, jadinya kalau iya, misalkan iya. pakai apa. Nah begitu. Lebih efektif adanya timbal balik gitu ya. Pada guru dan siswa. Iya. Jadi ya guru dan siswanya juga maksudnya apa? Iya intinya mah tidak begitu aja gitu ya belajar teh gitu. Jadi ada variasinya. Gitu mungkin. Ibu dilanjut ya. Boleh, Ibu. Selanjutnya pertanyaannya, apa saja Ibu rintangan, tantangan, dan kesulitan yang Ibu hadapi dalam menggunakan teknologi tersebut dalam pembelajaran bahasa Inggris itu? Tantangan kalau tantangan kesulitan mungkin tidak terlalu banyak ya, asal kitanya mau belajar gitu kan. Mungkin untuk sebagian orang menggunakan aplikasi seperti itu agak sulit ya gitu. Ribet gitu. Ribet, ih kumaha ieu caranya kan. Tapi kalau kitanya mau belajar, ternyata bisa mudah gitu, malahan memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi ke anak gitu. Jadi paling ya rintangannya itu belajar dulu sebelum menggunakan gitu. Jadi harus mencari tahu dulu gitu. Tapi tidak sulit. Mudah lah insya Allah. Terkadang ada error atau gimana Bu dari aplikasi? Kalau error kita cari alternatif lainnya. Iya. Oh ini ibu tuh bisa dibuka. Oh iya. Kita pakai yang manual aja misalnya begitu ya. Kita harus nge-backup mungkin. Nah gitu. Jadi harus mempersiapkan Ada juga. cadangan. Nah Iya. ada cadangan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Caranya ya terus belajar dan belajar. Karena belajar itu bukan hanya buat siswa ya, gurunya juga harus belajar, harus tahu metode pembelajaran baru, harus tahu teknologinya juga gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya intinya gurunya juga sama-sama harus belajar. Karena tidak akan cukup mungkin ya Bu untuk mencari ilmu. Nah begitu kan Tidak ada batasan. iya dari mulai dilahirkan sampai masuk ke liang lahat kan begitu. Sudah Ibu, terima kasih Bu. Dilanjut Ibu, seperti yang Ibu tahu kita kan calon guru nih Ibu ya. Jadi adakah nih rekomendasi atau saran dari Ibu bagi guru-guru lain yang juga ingin menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Tentunya adanya teknologi ini sebenarnya plus minus ya. Tapi kalau kita sebagai guru bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya, insya Allah jadi salah satu media pembelajaran yang efisien gitu ke anaknya gitu ya. Apalagi misalnya dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Anak-anak kan lebih terbuka dengan hal itu gitu ya. Asal berarti kitanya yang harus belajar mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Contoh
aplikasi mungkin ya Contoh yang aplikasinya. bisa dipakai. Yang tadi sudah disebutkan, Ibu biasanya pakai Canva, kemudian Padlet, kemudian Quizzes, kemudian Kahoot, kemudian ada Wordwall ya. Kalau yang sudah tahu itu jadi bisa bikin soal, bisa bikin permainan gitu ya di sana. Terus apalagi ya banyak sebenarnya gitu kan. Kebanyakan Ibu mah biasanya pakai itu gitu, yang sesuai dengan pelajaran yang Ibu ambil. Kan biasanya nih kalau pakai teknologi pasti berhubungannya sama gadget ya Ibu. Iya. Anak-anak tuh kadang suka ke distract sama yang namanya chatan lah atau yang lain kan yang pasti ada di HP itu pasti yang lewat pasti iya ada gitu. Jadi bagaimana Ibu bisa memfokuskan mereka ada di aplikasi yang ditentukan gitu loh. Ya, salah satunya adalah membuat aplikasi yang menarik gitu ya. Misalnya padahal ini cuma mau mengerjakan soal suggestion, offering gitu ya. Tapi kita bikinnya, kalau Ibu untuk soal seperti itu biasanya bikinnya di Wordwall, pakai kayak apa ya? Jadi kayak pesawat, ada pesawat terbang, awannya itu jawabannya. Jadi si pesawatnya nanti harus diarahkan ke jawaban yang tepat, gitu aja. Nah, Dava pernah ya, gitu. Jadi kan nggak kemana-mana ya, pasti fokus di gadgetnya, gitu. Karena ibu seru, ibu gitu. Jadi mungkin harus lebih menarik ya Ibu ya. Ya makanya jadi guru juga harus belajar gitu kan. Jadi jangan begitu aja gitu ya. Ada apa aplikasi baru, teknologi baru, kita coba gitu. Ternyata enggak. Kalau sudah dicoba mah bisa gitu ya. Ke anak-anak juga menarik gitu kan. Karena terkadang nih mahasiswa juga ya Bu cuman dikasih zoom, kita zoom nih yang mana yang ada kemana gitu, yang ada kemana. Iya, 2 device kan ya Ibu. Nah tapi ada nih guru yang suka pakai quizzes kan ya Bu, jadi semua murid itu terfokus ke sana gitu ya. Jadi mungkin pelajaran lagi buat kita mungkin ya Bu harus membuat yang lebih menarik. Betul. Jadi iya kata Ibu tadi, jadi harus terus mau mencari belajar gitu. Nah, iya kalau kitanya mau mah insya Allah gitu ya ada jalan. Iya. Jalanin juga. Iya. Gitu. Karena sampai sekarang pun tetap guru maupun murid pasti selalu belajar ya, harus selalu belajar gitu ya. Ya, sekian Ibu pertanyaan dari kami. Boleh? Dilanjut. Oh iya. Mungkin Ibu terima kasih karena kita udah mengganggu waktu Ibu mungkin. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Iya. Setelah berapa tahun? 2 tahun? Udah tahun. Apakah Ibu mungkin ada penutup closing statement untuk kita gitu? Pesan mungkin. Pesannya ini sebagai generasi penerus guru. Berarti penerus Ibu nanti berarti ya. Satu tadi jangan pernah berhenti belajar, terus mencoba sesuatu yang baru, apalagi misalkan hal itu baik untuk kita gunakan di kelas gitu ya, yang bisa membantu kita menyampaikan materi ke anak dengan lebih bahagia, gembira, tidak begitu saja gitu. Terus apalagi ya mudah-mudahan semuanya menjadi guru yang dibanggakan sama murid-muridnya ya. Amin. Insya Allah. Dan mungkin saya juga bukan bisa menjamin ya apa yang dibicarakan Ibu tadi, karena mungkin salah satu impactnya saya bisa masuk ke jurusan bahasa Inggris di dan alhamdulillahnya jadi kita mungkin akan mengikuti ya cara dari Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu Amin, yang Ibu Ibu. berikan ke Dalpateh gitu. Amin. Mungkin dicukupkan sekian Ibu, terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kekurangan atau penyampaian yang kurang dari kami. Dan terima kasih atas jawaban Ibu yang Masya Allah, gimana bilangnya, yang sangat bermanfaat dan membantu bukan hanya untuk tugas, mungkin untuk kedepannya kita juga. Iya. Ditutup mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.